Perkenalkan, nama saya Ivon Mukaddama, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Sekolah Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara, Jakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Pada mata kuliah Manajemen Pendidikan ini menggunakan metode problem-based learning yang mencoba berfokus pada student learning dan diskusi kelompok. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Pendidikan ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Pendidikan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang manajemen pendidikan serta implementasinya di dunia pendidikan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga kependidikan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPM yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPM 5 mampu menguasai konsep struktur dan materi keilmuan manajemen pendidikan pada tingkat manajerial dan teknis di lembaga pendidikan. CPM 11 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan berkolaborasi dengan norma serta etika profesi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah CPMK 1, yaitu mengaplikasikan bidang keahlian manajemen pendidikan dan memanfaatkan iptek dalam menyelesaikan masalah pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. CPMK 2 menguasai teori dasar-dasar manajemen pendidikan secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan bidang pengelolaan manajemen pendidikan. CPMK 3 mengambil keputusan yang tepat yang berkaitan dengan ilmu manajemen pendidikan berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK pada akhir perkuliahan pada mata kuliah manajemen pendidikan ini adalah mampu menjelaskan dasar-dasar manajemen pendidikan, mampu menganalisis manajemen pendidikan dengan tantangan pendidikan modern saat ini. Sub-CPMK 2 mampu mengevaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen penilaian. Referensi yang digunakan pada mata kuliah manajemen pendidikan ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar dasar-dasar manajemen pendidikan. Di samping itu masih ada daftar dari beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah manajemen pendidikan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis, kemudian UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ke-9 sampai dengan ke-15 adalah pemaparan materi. Selanjutnya, langsung dilanjutkan pada UAS, yaitu ujian akhir semester.
Mata kuliah manajemen pendidikan didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali, baik individu maupun kelompok, dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing tugas, dan UTS yang dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa serta UAS berupa proyek. Dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah manajemen pendidikan. Adapun bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah manajemen pendidikan yaitu kuis sebesar 10%, tugas sebesar 30%, UTS sebesar 20%, serta UAS sebesar 40%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah manajemen pendidikan sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah manajemen pendidikan untuk mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Bisnya sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya? Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada yang infoin untuk apa? Untuk yang izin atau sakit? Ada Miss, Daniel Ridwan. Kenapa? Sakit, oke. Berarti semua hadir ya, saya Daniel ya. Ada lagi? Amel, Amelia, Amelia dan Aisyah. Oh, Amelia dan oh ya Aisyah tadi ya. Oke. Berarti selain 3 itu hadir semua ya? Iya. Oke. Baik. Untuk pertemuan kita kali ini materi kita adalah tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, karena kita berkecimpung di dunia pendidikan, maka MSDM kali ini berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, saya mau tanya dulu nih, materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, Retno? Sebelumnya itu kita belajar tentang supervisi pendidikan dan pengajaran. Oke, terima kasih Retno ya. Lalu kemarin kita juga sudah belajar apa aja sih jenis-jenis dari supervisi, ada yang tahu? Oke, siapa? Maulidia ya? Maulida. Oh, Maulida, oke. Supervisi formatif dan juga sumatif. Oke, apa itu formatif? Formatif itu untuk menilai di pertengahan atau di awal semester. Oke. Sedangkan kalau sumatif itu untuk menilai yang di akhir semester. Oke, terima kasih. Penilaian akhirnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, masih ingat semua ya. Jangan sampai dilupakan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang tadi saya udah spill sedikit ya tentang MSDM khususnya di dunia pendidikan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kita belajar materi ini tujuannya ke apa sih? Biar kita tahu karena kan kalian nanti akan masuk ke dunia sekolah ya. Nah, di sekolah itu ada apa aja sih? Selain ada siswa, terus ada apa lagi? Ada guru ya, ada kepala sekolah. Nah, kita belajar tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Bedanya apa? Terus fungsinya juga apa? Dan siapa sih pendidik itu? Siapa saja sih tenaga kependidikan itu? Nah, kita akan belajar itu hari ini. Oke, karena hari ini saya akan memberikan materinya, tapi sebelum saya memberikan materinya, ada pemakalah yang akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Nanti ada sesi tanya jawab, dan setelah itu saya akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, silakan para pemakalah untuk dimulai presentasi. Apakah saya menghalangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Abdul Hamid, my friend Siti Anissa and Bu Diana. So today we will present about manajemen SDM dalam pendidikan. Nah, apa sih
sih yang dimaksud dengan manajemen SDM pendidikan? Manajemen SDM pendidikan atau sumber daya manusia pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga pendidikan agar tujuan pendidik dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, pengertian manajemen SDM pendidikan ini, manajemen SDM pendidikan merupakan kegiatan yang mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, lalu pengembangan, penilaian kerja, hingga pemberian penghargaan. Selain mereka dapat bekerja secara optimal dan mendukung proses sehingga mereka dapat bekerja secara optimal dalam mendukung proses pendidikan. So to the next slide will be explained by my friend Bu Delia. Selanjutnya adalah mengenai tentang tujuan manajemen SDM dalam pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, di mana melalui tujuan yang pertama ini kita melalui pelatihan, ya, terus pendidikan lanjutan dan pengembangan profesional agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian menjamin tersedianya tenaga kerja yang kompeten, ya. Jadi di sini kita akan mengadakan bagian SDM itu akan mengadakan pengelolaan SDM yang tepat, membantu setiap individu untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara optimal. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian ada mengembangkan profesionalisme guru dan staf. Kemudian ada menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Fungsinya apa sih dari manajemen SDM pendidikan? Yang pertama adalah untuk merencanakan. Apa yang direncanakan? Yaitu menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau tenaga pendidik itu yang seperti kita ketahui seperti dosen dan guru, itu adalah tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidikan biasanya itu berkecimpung di tata usaha atau operator atau juga caraka. Kemudian merencanakan pengembangan kompetensi SDM. Ya, di sini biasanya akan ada pelatihan-pelatihan. Kemudian pengorganisasian di mana membagi tugas dan tanggung jawab, menetapkan struktur organisasi sekolah. Kemudian ada fungsinya sebagai pengadaan. Di sini bagian SDM harus mengetahui anjak atau kebutuhan tenaga dan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu gunanya untuk merekrut dan menyeleksi guru serta tenaga kependidikan sesuai kebutuhan. Kemudian fungsinya sebagai pengembangan, di mana melaksanakan pelatihan atau workshop, seminar, dan pendidikan lanjutan. Ya. Kemudian ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini seperti kemarin sudah dibahas dalam supervisi. Nah, di SDM juga ada, ya. Jadi hasil laporan dari supervisi diberikan kepada pihak SDM untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang harus ditambah untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama dalam pendidikan. Kemudian ada kompensasi, itu untuk memberikan gaji, tunjangan, penghargaan, dan insentif. Jadi untuk istilahnya sebagai reward, ya. Jadi bukan saja sekedar mendapatkan gaji, mereka juga memberikan tunjangan kepada tenaga pendidik dan
kependidikan. Pemeliharaan, yaitu tugasnya sebagai menjaga kesejahteraan, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai tujuan dan standar yang ditetapkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Baik, selanjutnya itu ada prinsip manajemen sumber daya manusia dan pendidikan. Yang pertama ada profesionalisme, kemudian ada efektivitas dan efisiensi, kemudian ada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya ada penerapan di sekolah. Contohnya, contoh penerapan di sekolah misalnya pertama itu sekolah melakukan analisis kebutuhan guru setiap awal tahun ajaran. Kemudian guru mengikuti pelatihan implementasi kurikulum. Kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran secara berkala. Kemudian sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi. Baik, kesimpulannya, manajemen sumber daya pendidikan adalah upaya sistematis untuk mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki kompetensi, motivasi, dan kinerja yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan sumber daya manusianya. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Sesi pertama kita buka 3 penanya ya. Silakan yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, dari siapa dan dari kelompok berapa? Dari Kristina. Kelompok 2, Miss. Kelompok 2. Oke, silakan pertanyaannya. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya berkaitan dengan prinsip manajemen SDM pendidikan. Tadi dijelaskan ada 6 prinsip ya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah ke-6 prinsip ini sudah diterapkan dengan baik dalam manajemen SDM pendidikan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Kristina. Ada lagi yang lain? Saya mencoba menjawab pertanyaan Kristina tentang sudah apa? Apakah sudah diterapkan dengan baik ke-6 prinsip tersebut atau? Sebenarnya jawabannya pertanyaannya bukan sudah atau belum gitu, tapi lebih kepada prinsip manajemen SDM pendidikan ini seharusnya setiap lembaga pendidikan memang sudah menerapkan ini gitu. Seharusnya secara profesionalisme, secara efektivitas seharusnya mereka sudah harus punya. Jadi bukan sudah diterapkan atau tidak, tapi memang harus punya. Kita harus memiliki tersebut gitu, karena jika ke-6 tersebut ya tidak dijalankan gitu, tidak diterapkan gitu, maka kemungkinan berjalannya sebuah lembaga pendidikan akan kurang akan kurang balance atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mungkin saya di sini sedikit menambahkan ya tadi pertanyaannya. Prinsip manajemen sumber daya manusia di dunia pendidikan. Nah, ini ada 6. Tadi pertanyaannya apa? Sudah diterapkan atau belum? Nah, pertanyaannya sudah diterapkan di mana nih? Gitu ya. Karena kalau setiap di lembaga pendidikan biasanya harus atau wajib ya, sebenarnya ini wajib diterapkan karena prinsip ini, cuman pada kenyataannya kadang praktek tidak sesuai dengan teori lah ya, gitu ya. Prakteknya ini teori udah bagus banget nih. Nah, sebenarnya ini semua harus ada dalam lembaga pendidikan. Bagaimana kalau tidak ada salah satunya? Kita ambil contoh misalnya apa? Transparansi. Nah, biasanya transparansi itu bagiannya apa? Keuangan. Keuangan. Nah, bagaimana ketika keuangan itu tidak terbuka, tidak transparan?
sini tidak disiplin. Gimana juga? Makanya ada pepatah yang bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau guru tidak mencontohkan yang baik, muridnya akan lebih tidak baik. Perilaku tidak baik karena gurunya aja nggak baik, maka saya juga baik. Gurunya aja mencontohkan yang jelek, maka saya lakukan yang baik gitu kan ya. Karena yang guru adalah di buku dan di ilmu. Makanya kalian calon guru harus berperilaku yang baik ya. Oke, next. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Izin bertanya. Oke, silakan. Saya datang dari kelompok 2 di slide 3. Bawahnya lagi maaf. Yaitu di tujuan manajemen SDM pendidikan. Kan di nomor 5 itu di nomor 5 tujuan manajemen SDM pendidikan menciptakan lingkungan kerja kondusif gitu. Tapi bagaimana jika di suatu sekolah lingkungan pendidikan itu nggak kondusif gitu? Bagaimana jangka panjangnya itu dari lingkungan kerja yang tidak kondusif? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Intinya bagaimana efek ya, akibat dari lingkungan yang tidak kondusif jika terjadi secara kurun gitu ya. Tambahan, kan pertanyaannya itu gimana sih kalau misalnya lingkungan kerja itu tidak kondusif? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Siti Anissa, dan di sini saya akan memberikan suatu gambaran lingkungan kerja yang tidak kondusif. Contohnya jika hubungan antara guru dan kepala sekolah tidak harmonis, koordinasi kegiatan sekolah akan terganggu. Nah, guru itu bisa menjadi kurang bersemangat dalam mengajar, sehingga pada akhirnya siswa juga terdampak karena kualitas pembelajaran maupun Kualitas tenaga pendidiknya ya. Terima kasih. Oke, saya menambahkan sedikit ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika apa tadi? Dampak panjang jika lingkungan kerja tidak kondusif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Alam. Memang benar apa terjadi dampaknya ketika di sekolah itu kurang kondusif. Yang biasa sering kita dengar sekarang adalah toksik ya, lingkungannya toksik. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi. Karena apa, sebenarnya lingkungan yang sehat itu adalah cerminan dari suatu lembaga yang baik gitu. Jadi yang sehat itu seperti apa sih? Tidak ada persaingan, rata-rata main sikut-sikutan ya biasanya ya. Main sikut-sikutan atau ada sedikit kasih, sebenarnya ada konflik. Nah, di sini adalah peran kepala sekolah atau peran pemimpinan dalam menyelesaikan konflik, baik itu antar guru atau antar staf atau antar segala macam ya. Pokoknya intinya kepala sekolah sangat berperan penting, dan kepala sekolah juga punya peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif seperti itu. Jadi kepala sekolah tadi ya harus profesional juga, tidak memihak ke salah satu guru. Misalkan oh ini gurunya karena dia dekat jadi dia dibela misalkan gitu ya. Karena apa? Ketika kita berada di tempat yang tidak kondusif atau tidak bisa membuat kita berkembang, maka kita akan kesulitan di situ. Makanya kenapa banyak ketika kita tidak mendapatkan lingkungan yang baik, potensi kita tidak terlihat. Saling support bukan saling menjatuhkan atau saling menjelek-jelekan ketika di belakang gitu ya. Ada ya seperti itu. Makanya itulah pentingnya lingkungan yang sehat seperti itu. Maka lingkungan yang sehat juga akan menjadikan kita tumbuh menjadi generasi yang sehat pula. Bukan cuma di lingkungan sekolah ya, tapi di lingkungan kelas juga. Nanti kalian sebagai guru ketika siswa yang bermasalah itu harus jadi penengah yang adil. Jadi jangan memilih oh ini anak si A, oh ini anak si B, oh ini orang tuanya kerjanya ini polisi, takut nanti kalau anaknya disalahin saya ditangkap, dilaporin gitu ya. Kan biasa sekarang lagi booming gitu ya, dulu anaknya sedikit itu dilaporin. Nah, itu harus jadi guru yang bijak dalam menghadapi segala permasalahan di sekolah. Oke. Lanjut, apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin ditutup. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan terkait topik yang sudah kami terangkan tadi. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
materi hari ini tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kita sudah paparkan hari ini dengan berdiskusi. Terima kasih untuk para pemakala, untuk para peserta semuanya. Terima kasih untuk keaktifan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan. Di mata kuliah manajemen pendidikan, program S1, pendidikan bahasa Inggris, sekolah tinggi, keguruan, dan ilmu pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau LLDikti wilayah Jakarta, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART pada tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara, serta seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum